Gak ada lagi tuh lagunya yang masak Gak ada lagi. Di Mukim Sunnah itu dirubah. Jadi apa dirubah? Masak dimasakin. Pendekatan Mukim Sunnah mulai. Iya, bertemu lagi dengan PT Bayu dan Minus ya. Tidak bisa. Salam corona. Tidak bisa ya. Oke. Baiklah. Saya Bayu. Cek. Oke. Sudah lama kita tak berjumpa. Sudah lama ya. Oke. Kak Bayu dan Kak Minus ya. Iya. Bisa dibuka masker? Maskernya Boleh dibuka? Boleh. Maskernya. Kak Bayu dan Minus ini memang benar-benar santri Mukim Sunnah. Benar. Benar. Memang santri Mukim Sunnah. Iya benar. Kami di sini ingin mengenal lebih jauh tentang Mukim Sunnah. Tiap pondok pesantren itu pasti memiliki yang namanya pendiri ya. Jadi kami ingin mengenal lebih dalam pendiri pondok pesantren Mukim Sunnah. Apa sih moto yang dibuat oleh pendiri Mukim Sunnah untuk menjadikan pondok ini menjadi lebih maju gitu? Bung Bayu. Oke, ya bisa dimulai. Oke. Jadi dengan pendiri di sini kami biasa menyebutnya dengan muassis. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur. Beliau mendirikan pondok pesantren Mukim Sunnah bersama dengan putrinya yang bernama Bunda Haji Aiza Zain Syukri dan dibantu oleh mudir Ustadz Husni Tamrin Yunus. Lokasi pondok pesantren Mukim Sunnah itu lebih bisa. Kampus 1, kampus 2 dan kampus 3. Nah, Oke, jadi Mukim Sunnah ini memiliki 3 kampus. Kampus yang pertama itu ada di Jalan Depaten Lamang, Bayu. Wong galak wong Palembang tuh galak nyebut di 27 Ilir. Nah, dekat Pasar Sekanak. Jadi kampus 1 ini khusus untuk putri, Bayu. Dan kampus yang kedua itu ada di seberang Ulu. Tepatnya di 8 Ulu, Bayu. Ada juga ini khusus mahasantri. Jadi kalau di luar itu mahasiswa, di dalamnya mahasantri. Oke. Dan untuk kampus 3 itu ada di Jalan Melaburi di Kenten Laut di samping Komplek Azhar. Luasnya itu hampir 1,5 hektar. Jadi santri di situ sehat-sehat, ceria-ceria, sehat bugar, betah lah pokoknya. Ngomong-ngomong masalah santri, katanya membuka untuk santri baru ya. Nah, Ya, betul. Ya betul sekali ya, bisa dijelaskan. Nah, adik saya kemarin masuk sini juga. namanya itu Cila dan Nizam. kok Nizam lagi? Kok kayak kenal ya? Kenal. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih berkaitan dengan pondok pesantren Mukim Sunnah tentang kegiatan-kegiatan santri. Ini lebih seru lagi. Sunnah ini Pastinya apa? ini lebih seru lagi. Jadi santri itu sekolah seperti biasa dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai dari jam 7 sampai jam 12. Kan santri di sekolah nih. Apakah mereka memiliki seragam masing-masing di setiap hari? Punya. Bung Bayu. Oke, jadi seragam nih. Nah, itu seragam santri itu ya bisa dilihat sendiri ya di video nanti. Ya, kan tertera nanti. Jadi seragam santri saya ngeditnya. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Bahkan bukan hanya santri, Asatis pun punya seragam. punya seragam. Saya ngedit juga. Bisa 1, lagi 2, 3. Iya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pun ada. Ahad pun ada lagi. Nah, yang menarik di pondok pesantren itu adalah Sebelum sebelum sekolah kita melakukan apel pagi, dan apel pagi itu berisi doa-doa sebelum belajar, juga wejangan dari para ustadz. salah satu keseruan pas apel pagi itu ialah yel itu yang tepuk-tepuk. Iya, Dada. tepuk-tepuk Iya, dada gitu. Supaya itu lebih semangat nanti. Ya, sekolah di pondok pesantren Mukim Sunnah ini memiliki 5 madrasah. 5 madrasah. Yang pertama adalah Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Yang kedua adalah Madrasah Aliyah atau MA. Yang ketiga adalah Madrasah Diniyah atau Madin. Dan yang keempat ini adalah Madrasah Unggulan, yaitu Madrasah Bahasa atau Maba. Mereka menggunakan sehari-hari bukan bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa Indonesia bahasa saja. Indonesia, bahasa daerah bukan. Tapi Kita juga menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahkan Mandarin. bahasa Jepang. Bahkan bahasa Jepang, bahkan bahasa Mandarin Jepang. dan Jepang. mulai masuk ke mulai Talent ya, bisa bahasa, bisa bahasa, Itu bisa iya. semua ya bisa. Oke, lanjut.
Dan yang kelima adalah Madrasah Insan Cinta Al-Quran atau MICA. Jadi mereka di situ belajar untuk menghafal Al-Quran. Pesantren Mukim Sunnah itu menghafal Al-Quran. Iya, betul. Ya, soalnya kan habis subuh tuh kan otak tuh masih fresh, otak masih fresh untuk menerima segala hal yang baru. Jadi kalau menghafal itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah setelah subuh. Apa kerjaan kalian ketika libur? Jadi kami itu memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga di lapangan. Di Mukim Sunnah ada semua lapangan itu. Iya, ada. Semua Serius, difasilitas. Pak? Serius. Anak saya mau masuk nih. Masukin aja. Di situ ada lapangan basket, lapangan voli. Di situ lapangan basket, lapangan voli. Di dalam di bagian asrama dalam Bayu ada lapangan badminton, dua lapangan. Dua lapangan badminton. Jadi badminton itu minatnya banyak di pondok. Banyak peminatnya di pondok pesantren. Jadi dibikinin dua lapangan. Lapangan voli, basket, badminton, takraw, sepak takraw. Semua ahli men itu di sini. Biasanya tuh Palembang itu jarang ada yang takraw ya Pak. Tapi ada. Mukim Sunnah itu fasilitasnya lengkap fasilitasnya. Selain takraw. Jadi selain takraw ada terjang bola, ya itu sepak bola. Daripada santri nerjang gak bener gitu, lebih baik nerjang bola. Gitu kan. Jadi bakatnya terlatih. Pondok pesantren itu memiliki unit usaha tersendiri. Iya. Nah, apakah Mukim Sunnah memiliki juga unit usaha? Punya. Oke, ini ausnya minum dulu. Oke, nah ini salah satu. Ini salah satu yang mereka bawa ke sini untuk mengiklankan ini gitu ya. Lanjut. Minum dulu Bung Wayu. Alhamdulillah. Saya juga ingin minum ya. Nah, bedanya air zai ini. Jadi air zai ini bukan cuma air mineral biasa. Air ini adalah air khotmul Quran. Jadi para santri itu, para hafiz dan hafidhah pondok pesantren Mukim Sunnah itu mengkhotamkan Quran untuk air ini. Jadi air ini berisi Quran 30 juz dan ada namanya itu OMMA. Ya, itu apanya Pak? Tempat makanannya? Jadi itu kayak menjual roti-rotian gitu. Terus catering untuk acara itu dan bisa itu. Oke, selainnya. Selainnya juga di sini ada Nun apa? Nun itu laundry untuk mencuci pakaian santri. Ama pun mengatakan, halo, kami semua perwakilan dari Amal Laundry Kampus 3 PPNS siap melayani para santriwan Kampus 3 PPNS. Itulah uniknya pondok pesantren Mukim Sunnah. Kita tidak perlu mencuci baju sendiri karena baju kita itu dicucikan begitu. Jadi kita itu fokus belajar saja. Iya, jadi belajar aja jadi bakat saja. Betul. Jadi fokus untuk itu dan bajunya dicucikan. Dan bukan hanya baju dicucikan tapi makan pun kami disediakan. Dimasakan. Bahkan dimasakin. Cuci dicuciin. Jadi nggak ada lagi tuh lagunya yang masak. Nggak ada lagi. Di Mukim Sunnah itu dirubah. Jadi apa dirubah? Kok malu-malu? Gimana lagi? Lupa. Terus. Masak, dimasakin. Kayak gitu di Mukim Sunnah. Iya, ada unit usaha lain. Ada. Jadi di Mukim Sunnah juga ada unit usaha yang namanya itu greenhouse. Ya, yang baru-baru ini baru-baru ini dibuat. Nah, selain itu kalau santri ingin makan, ingin jajan, ada. Beli snack kayak gitu. Snack makanan kemasan. Hobinya minum snack kayak gitu. sugar. Ada. Jadi di Mukim Sunnah ini ada minimarket tersendiri, yakni sering kita sebut dengan wardah atau warung ibadah. Jadi kita berbelanja itu sambil beribadah, ya sambil bersedekah. Kalau kenyang dan dapat pahala. itu dia. Jadi setiap gerakan di Mukim Sunnah ini hampir seluruhnya itu mendapat pahala. Ngomong-ngomong kenyang dan berpahala itu kan membutuhkan modal. Iya, uang. Untuk uang kami punya solusinya. Jadi santri itu biasanya menyimpan uangnya itu di BM. Apa itu BM? Bank Mini. Pertanyaan selanjutnya,
Setiap sekolah, setiap pondok pesantren itu biasanya memiliki pelajaran tambahan yang disebut dengan ekstrakurikuler. Yes. Ekstrakurikuler. Apakah di Mukim Sunnah memiliki ekstrakurikuler? Ya, ada. Dan mohon disebutkan apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di Mukim Sunnah. Oke, untuk masalah ekskul Mukim Sunnah mempunyai 2 cabang. 1 ekskul pilihan dan 2 ekskul wajib. Untuk ekskul pilihan Mukim Sunnah ada banyak, mulai dari hadroh, drum band, tilawah, tata boga, dan lain-lain. Dan ekskul wajib itu wajib diikuti oleh seluruh santri. Yang pertama itu ada silat di hari Senin malam Selasa, dan yang kedua itu ada pramuka di hari Sabtu. Sabtu, balik ke Sabtu malam Minggu. Nah, malam Minggu apa yang dilakukan oleh santri di malam Minggu? Yang gak kalah dari luar, kami biasa melakukan yang namanya itu muhadharah. Apa-apa yang bisa dilakukan oleh santri, bakat-bakat mereka itu dipancing. Nah, lanjut ke hari Minggu. Hari Minggu malam Senin apa? Nah, Minggu malam Senin ini adalah sebuah ibadah sakral, Ya. ibadah sakral. Itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat Apa itu? Maulid dikerjakan, tapi sholat jangan dilupakan. Oke, siap. Itulah sholat 5 waktu. Itulah santri pondok pesantren Mukim Mukim Sunnah. Sunnah. Oke. Sholat 5 waktu berjamaah.